kenapa saat itu Tuhan Yesus yang bisa saja minta pasukan malaikat untuk menolong, melepaskan dia dari kesusahan itu ya, tapi tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast STT Saint Paul Bandung. Kali ini saya Ariela akan memimpin podcast ini dari awal sampai akhir, dan saya sudah bersama pembicara pada podcast kali ini. Bapak bisa perkenalkan diri? Ya, terima kasih Ella. Ya, jadi selamat siang, dan saya perkenalkan diri ya. Tentu sudah ini yang ketiga kali kalau tidak salah ya. Jadi nama saya Donald Siwobesi. Baik, saya dosen di STT Saint Paul. Saya kira cukup ya? Iya Pak, cukup karena sudah 3 kali juga ya mengisi podcast. Ya. Baik, tema hari ini adalah bertahan dalam kesusahan. Nah Pak, kan kalau menurut saya ya ada 2 tipe kesusahan, yaitu kesusahan yang dibuat sendiri dan kesusahan yang tidak terduga gitu. Menurut Bapak tuh bagaimana tentang kesusahan? Ya, saya setuju ya. Jadi kalau kita lihat kesusahan atau bicara tentang kesusahan itu, pasti banyak bentuk atau contoh kesusahan itu ya. Nah, dalam banyak bentuk dan contoh kesusahan itu ya kita bisa bagi dalam 2 tipe itu ya. Ada kesusahan yang terjadi karena kesalahan kita, atau saya boleh katakan itu pilihan atau keputusan yang kita buat. Dan yang kedua ya tipe kesusahan yang tidak terhindarkan begitu ya, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan tidak bisa kita elakkan begitu ya. Oke, itu kesusahan yang bisa kita lihat dari tipenya. Oke. Iya. Kalau Bapak pribadi nih pernah tidak punya pengalaman mengalami kesusahan gitu, entah yang Bapak buat sendiri atau mungkin yang di luar kendali Bapak? Ya, tentu semua kita punya itu ya. Jadi termasuk juga apa yang saya alami dalam banyak hal. Misalnya saya mengingat dan bisa menceritakan pengalaman saya kesusahan, misalnya dalam tipe yang pertama itu kesusahan karena kesalahan atau keputusan yang salah yang saya buat itu. Misalnya saya ingat saya pernah membuat keputusan yang salah ketika selesai studi dari SMA dan hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saya ingat waktu itu saya membuat keputusan dengan menyangkali apa yang menjadi keputusan atau komitmen saya di hadapan Tuhan. Jadi dulu waktu saya mulai studi di SMA itu, saya merasa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, dan itu saya responi dengan memberikan diri saya, menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi kemudian setelah berjalan waktu, setelah saya selesai studi di SMA dan memutuskan untuk melanjutkan studi, saya itu membuat pertimbangan-pertimbangan secara manusiawi ya. Dan menghitung secara ekonomis lah bagaimana kalau saya jadi hamba Tuhan. Ya seperti orang yang dikuasai dengan pikiran-pikiran dagingnya begitu ya, memutuskan itu dan akhirnya saya memilih untuk mengingkari apa yang sedang ada dalam hati saya, bagaimana Tuhan menaruh panggilan itu, dan saya memutuskan untuk studi yang lain. Dan akhirnya karena hal itu, karena keputusan yang salah itu, ya saya lihat di tengah jalan saya menjalani studi itu dengan hati nurani yang terus didakwa ya. Tuhan gelisahkan karena saya sedang membuat sesuatu yang salah, lari dari panggilan Tuhan. Hingga akhirnya saya tidak fokus kuliah dan seringkali berujung pada kegagalan dalam studi itu. Dan itu membawa kesusahan tersendiri dalam hidup saya. Lalu kemudian misalnya pengalaman kesusahan berkaitan dengan tipe yang kedua tadi ya. Tipe yang kedua itu saya ingat dalam perjalanan hidup saya suatu waktu saya kehilangan anak yang pertama ya, ketika Tuhan panggil dia, dan seperti orang kehilangan orang yang terkasih dalam hidupnya, itu ada selain kesedihan tapi juga ada kesusahan. Dan itu saya
alami. Dan saya kira itu contoh bagaimana saya mengalami dan menghadapi kesusahan. Ya, seperti itu ya. Bagaimana Bapak mengatasi kesusahan tersebut, dan apakah dari pengalaman Bapak pribadi itu Bapak mengalami pertolongan Tuhan dalam Bapak mengatasi kesusahan tersebut? Iya, ini pertanyaan yang penting ya. Ya. Bagaimana mengatasinya? Karena kalau kita bicara mengatasi itu berarti kita itu menghadapi itu kesusahan itu dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari kesusahan itu. Dan itu penting supaya kita bisa belajar juga dari kesusahan itu. Nah, pengalaman saya dengan kesusahan yang pertama tadi ya, karena akibat keputusan yang salah itu, ya akhirnya di satu titik ya tentu ini juga karena anugerah Tuhan. Jadi saya dibawa dekat kembali dalam persekutuan dengan Tuhan, dan di situ ada banyak kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan, dan itu menegur saya. Dan di satu titik karena saya benar-benar meresponi kebenaran firman Tuhan itu, saya mengambil langkah untuk kemudian taat pada kebenaran firman Tuhan, taat terhadap apa yang Tuhan mau. Lalu saya mencoba untuk keluar dari kesusahan itu dengan kembali mengambil keputusan untuk menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan itu kemudian bisa dilewati ya, kesusahan itu terlewati. Nah, pengalaman saya menghadapi kesusahan yang kedua tadi ya, kehilangan seorang anak, dan itu menjadi kesedihan dan juga membawa kesusahan itu. Saya ingat ya, dalam pengalaman duka dan kesusahan itu ya, cara Tuhan membawa saya untuk dan istri keluar dari kesusahan itu ketika Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingat bagaimana Tuhan bicara kepada Ayub. Itu bagian firman Tuhan yang menjadi bagian yang selalu mengingatkan kami pada waktu masa itu. Jadi Ayub pasal 1 ayat 20-21 itu ketika dia mengalami duka karena kehilangan banyak hal termasuk anak-anaknya. Lalu satu pernyataan Tuhan, dan itu dinyatakan, satu bagian firman Tuhan, dan itu dinyatakan oleh Ayub sendiri. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan saya lihat bagian firman Tuhan itu berbicara bagi saya ketika saya berada di ruang rumah sakit waktu peristiwa kematian anak itu. Juga itu bagian firman Tuhan dihotbahkan oleh hamba Tuhan pada ibadah penghiburan. Bahkan itu juga bukan kebetulan dihotbahkan oleh hamba Tuhan pada saat ada proses pemakaman. Dan dari pengalaman itu saya memperhatikan dan saya pelajari bahwa Tuhan menguatkan, menghiburkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kesedihan, kesusahan itu dilampaui karena ya Tuhan dengan caranya bisa menguatkan, menghiburkan. Dan itu kami responi begitu firman Tuhan itu kami responi, kami pegang dan kami jalani bahwa Tuhan yang akan menghiburkan melewati kesedihan dan kesusahan itu. Dan ya itu pengalaman saya bagaimana mengatasi kesulitan itu. Ya, saya sampai tidak bisa berkata-kata Pak, karena ya setiap orang pasti punya kesusahan, tapi dari cara Bapak meresponi itu kan Bapak kembali lagi kepada Tuhan. Nah, tapi kan Pak, ini pertanyaan tambahan sih sebenarnya dari saya. Ada orang yang mengalami kesusahan tapi malah semakin menjauh dari Tuhan karena mungkin pikirnya, Tuhan kenapa Tuhan kasih kesusahan seperti ini kepada saya, ya malah bertanya-tanya gitu kepada Tuhan, kenapa akhirnya berujung tidak percaya lagi atau tidak mau datang kepada Tuhan. Kondisi itu saya alami ya. Oh ya. Kondisi itu dialami. Jadi misalnya dalam pengalaman kesedihan dan kesusahan karena kehilangan anak itu banyak pertanyaan. Ya. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, ya banyak pertanyaan. Kenapa bisa begini? Kenapa setelah Tuhan kasih, Tuhan ambil lagi? Ya. Jadi pertanyaan itu manusiawi begitu ya, manusiawi pertanyaan itu. Tapi saya bersyukur begini, karena di dalam kesedihan dan kesusahan itu, ya itu yang tadi saya katakan, anugerah Tuhan itu masih melingkupi atau menyertai hidup saya dan juga istri. Dan itu membawa kami untuk melihat bagaimana
Tuhan yang izinkan itu dan apa rencana Tuhan dengan kesusahan itu. Karena memang kita merasa seperti Tuhan tidak berbuat sesuatu dalam kesusahan kita, seperti tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi bagian yang selalu menjadi penghiburan saya itu begini, dan itu bagian ini yang juga menguatkan saya, selain tadi yang bagian firman Tuhan dari Ayub pasal yang pertama itu. Saya ingat pada waktu ini bagian yang selalu berbicara dalam diri saya ketika saya mengalami kesulitan atau pergumulan begitu ya, dan berhadapan dengan pertanyaan, kenapa Allah tidak menolong begitu. Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang menuju ke kayu salib dan juga peristiwa penyalibannya itu, sepertinya Allah tidak menolong. Allah tidak menolong. Tapi peristiwa itu kemudian terjadi, dan akhirnya bagi kita yang di dalam Tuhan Yesus, bahwa kenapa saat itu Tuhan Yesus yang bisa saja minta pasukan malaikat untuk menolong, melepaskan dia dari kesusahan itu ya, tapi tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak merasa tidak ditolong oleh Allah. Atau kita mengalami bahwa kita tidak pernah ditolong oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu membawa kita yang di dalam Dia akan mengalami bahwa kita tidak akan pernah tidak ditolong oleh Allah. Dan itu selalu menguatkan saya, bahwa saya bisa mengalami kesusahan dalam hidup saya karena pengorbanan Tuhan Yesus itu. Itulah yang akan menolong saya untuk menemukan bahwa saya tidak akan pernah tidak ditolong oleh Allah dalam kesulitan atau kesusahan apapun yang saya alami. Mungkin begitu ya. Jadi kita jangan putus asa ya teman-teman. Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik kesusahan-kesusahan yang kita alami. Baik. Mungkin Bapak ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang pasti dalam hidupnya gitu ya. Saya sendiri juga ada kesusahan, kita punya kesusahan masing-masing. Nah Bapak adakah pesan penguat mungkin buat teman-teman mahasiswa? Sepanjang kita hidup ya, secara natural kita akan berhadapan dengan banyak kesusahan. Apalagi kita hidup dalam dunia yang kondisinya ini berdosa. Kesusahan itu memang bisa kita buat sendiri karena kesalahan, putusan atau pilihan kita, tapi juga bisa disebabkan oleh kondisi dunia yang berdosa itu, oleh perlakuan atau perbuatan orang lain. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan gini, pernah kita ingat bahwa kita harus ingat bahwa kita milik Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kita sudah disediakan banyak hal, termasuk janji Tuhan yang tidak akan pernah sedikit pun membiarkan dan meninggalkan kita. Nah, ketika kesusahan itu datang, kita harus hadapi itu. Dan kita hadapi bukan dengan kemampuan diri kita atau dengan hikmat, dengan pengalaman atau pengetahuan kita, tapi kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena ada Tuhan dan kebenaran-kebenarannya lewat firman-Nya yang akan bisa menolong kita. Jadi terus jalani hidup apapun kesusahan yang kita alami, percayakan pada Tuhan, andalkan Tuhan, dan jalani itu karena Tuhan akan bawa kita untuk lewati satu kesusahan. Demi kesusahan kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak untuk pesan-pesannya. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan ya teman-teman mahasiswa dalam kesusahan yang kita alami apapun ya Pak ya. Kesusahan yang mungkin kita anggap ya sesimpel mengerjakan tugas aja itu kadang susah Pak. Betul. Kita harus mengandalkan Tuhan selalu dalam apapun yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, untuk kekuatannya buat teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast ini. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati.